ning gong kendang lan beri. Ih, matur nuwun. Perkenalkan Mas, nama saya asli KTP Suharjito. Kemudian nama panggung saya peparing dari Pebundan itu Harjito Mudo Darsono. Dan kemarin alhamdulillah ngabdi di Kraton mendapatkan nama KRT Suharjito Sastrowilogo. Kemudian saya mulai dalang itu kelas 6 SD itu sekitar tahun 89. Dulu saya kecil masih wayangnya kulit, belum wayang krucil. Setelah mulai SMP kelas 3 saya mulai belajar ke wayang krucil. Karena waktu sebelum kelas 3 itu setelah dalang wayang krucil itu sakit. Bukan masalah mistis atau apa, fisik, ternyata fisiknya belum kuat untuk dalang wayang krucil. Setelah fisik memadai, kemudian saya mulai kelas 3 juga wayang kulit, juga wayang krucil. Kalau untuk keturunan di wayang krucil ini saya turun ke 3 sebetulnya. Jadi saya cucu dari dalang wayang krucil Kediri, namanya Mbah Dalang Siram Atmosastro, kemudian turun kepada bapak saya Ki Sucipto Mur, kemudian turun ke saya. Nah, diperkirakan Mbah Siram itu hidup di era tahun 1837-an. Kemudian bapak saya Sucipto Mur terlahir 1927 dan Kapundhut Sito 98. Kemudian saya meneruskan sampai sekarang. Dan Padepokan ini atas ide dari bapak didirikan tahun 2001, disebutkan dengan nama Padepokan Cipto Mudo Laras. Ini soalnya dulu saya bingung, Padepokan untuk apa, bingung. Cuman tempat ngumpul-ngumpul teman-teman seniman. Alhamdulillah ridha Allah sekarang berkembang. Ada bidang tari, perawitan, pedalangan, olah vokal, spiritual Jawa, dan sampai hari ini berkembang. Masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Kalau sanggarnya itu Kamesti, kalau paguyuban spiritualnya itu Cipto Manunggal, tapi tetap di dalam Padepokan Cipto Mudo dan sudah berbadan hukum. Perkembangan wayang krucil di Kediri sebelum bapak Sedo itu luar biasa. Jadi hajatan, sunatan, manten itu masih menganggap wayang krucil. Kemudian setelah bapak Sedo 98 itu seolah seperti mati. Baru bergerak akhir-akhir ini saja. Toh itu pun juga penanggapnya itu di acara-acara tertentu seperti bersih desa, kebanyakan itu. Kalau untuk hajatan kayaknya sudah jarang untuk menganggap wayang krucil. Pelopor pertama kali tahu saya itu Mbah Siram, kakek saya. Dulu pada awalnya ceritanya bapak saya loh ya, ngamen. Jadi dipikul, wayang itu dipikul menggunakan gong janggrung, gamelan janggrung yang direntengi itu loh, bonang juga direnteng, gong kemudian ada jun, gamelan janggrung. Awalnya seperti itu, kemudian berkembang di bapak. Makanya kalau kita bicara masalah wayang krucil itu kan, Kediri itu kan terbagi 2 wilayah Mas, antara barat sungai dan timur sungai. Pemetaan ini yang menjadi bukan perbedaan, cuman menjadi indahnya di sini. Kalau di barat sungai, wayang krucil dikenal dengan wayang timplong, dengan iringan yang sangat sederhana. Tapi kalau di timur sungai, itu iringannya gamelan slendro jangkep, yang pada awalnya gamelan janggrung itu. Subjeknya ya cuma satu, wayang krucil itu. Dengan cerita yang sama juga, cuman gaya iringan yang beda. Secara spesifik wayang Gagrak Kedirian itu pertama adalah dari iringan. Jadi mulai iringan sampak sempek, itu kalau dulu nggak ada sampak sempek, ada sampak dan guntur itu Gagrak Kedirian ada sendiri. Kemudian cengkok, sendon, suluk, ododo itu beda dengan wayang yang lain. Yang kedua, ada dua wayang di sini. Tapi sebenarnya satu tokoh, Panji Asmoro Bangun. Tapi ada yang namanya wayang pesisiran. Ini contoh wayang pesisiran. Ini juga satu tokoh Panji Asmoro Bangun sebenarnya. Ini mengacu kepada wayang topeng. Seperti wayang topeng Malang itu kan pakai gelung. Nah, ini juga gelung. Ini yang gagrak pesisiran atau gagrak wetanan lah, saya seperti itu. Gagrak wetan. Kemudian ada yang Gagrak Kedirian dengan menggunakan gelung tekes seperti ini. Ini tokoh Panji Asmoro Bangun dan Sekartaji Galuh Condro. Nah, ini wayang ini tinggalan dari Mbah Buyut ke Mbah Siram ke bapak-bapak ke saya. Ini sudah 4 generasi saya. Wayang 3 ini Asmoro Bangun, ini Sekartaji, dan ini kalau di Mojopahit ini Sabdo Palon, tapi kalau di Kediri ini Panji Bancak. Nanti kalau di Nakon Mentaram ini Jodeh, makanya ada Jodeh Prasonto itu
Dia pamongnya mentaram gitu, jodeh. Zaman eranya Demak Sultan Agung itu jadi jodeh. Seperti itu. Cerita yang disajikan pada lakon wayang baku itu kan sumbernya dari yang Prabu Joyoboyo dulu. Karena wayang ini kan ada dua versi. Ada yang berlatar belakang dari Pangeran Pekek, tapi yang saya baca, yang saya dalami itu adalah sumber dari yang Prabu Joyoboyo. Jadi mana yang Prabu Joyoboyo itu mengarang wayang Krucil itu untuk menceritakan leluhurnya, Prabu Kameswara. Jadi wayang Krucil yang aslinya itu memuat serat Babat Panji, dan yang kedua Babat Mojopahit. Ini yang asli. Kemudian setelah Islam masuk, runtuhnya Mojopahit, Madekin Demak, ini ditambah lakon Islam, Babat Ngarap istilahnya. Nah ini menggunakan lakon mengambil dari kitab Ambio, seperti Umar Amir, Marmoyo Marmadi, itu Serat Menak. Kemudian setelah VOC masuk, ini ditambah dengan lakon perjuangan. Contoh yang Diponegoro, Trunojoyo, Sawunggaling, Babat Surabaya. Di sini ada semua di wayang Krucil. Ini lakon tambahan, tapi pada prinsip intinya ada Babat Panji. Yang paling rame sampai saat ini itu lakon Panji, Bancak Doyok Barang Jantur, dan lakon Minak Jinggo. Itu yang menurut saya paling rame. Secara piranti, secara alat, kita lebih mengacu kepada filosofi sebenarnya, Mas. Kalau kita melihat wayang Krucil, kelernya tidak bolong itu tidak akan bisa tampak tentang ukiran ini. Gradasi ukiran ini tidak akan tampak. Kalau kelernya itu tengah itu tutup, makanya dia bolong. Kita masa sains pengetahuan tentang ukir, jadi kelihatan banget pola-pola ukirnya kalau tengah itu bolong. Tapi kalau kita mengacu kepada wayang-wayang yang jenis kayu lain, bukan wayang Krucil, seperti wayang golek, wayang tenggol, sama. Tengah juga lubang. So, lebih kepada filosofi sebenarnya. Kayu itu kan kayun. Kemauan, kekarepan kita, kekarepan awake dhewe kan begitu. Nah, yang dimaksudkan adalah begini. Karepe sing duwe omah yang nanggap, dan karepe sidang yang sebagai utusan, ini harus tembus menjadi satu titik tujuan. Begitupun juga kalau kita bicara masalah filosofinya wayang Krucil. Kalau kayu itu dibiarin gelondongan aja, kalau kering paling bagus jadi kayu bakar. Tapi kalau diukir dengan kesabaran, dengan ketelatenan, akan menjadi sesuatu yang sangat mahal, Mas. Seperti itu. Begitupun kan kemauan kehidupan kita. Kalau kemauan kita tuh kita biarkan liar, tentu hidup ini tidak akan terarah. Tapi kalau kemauan kita ukir dengan kesabaran, dengan spiritual, dengan ketauhidan, hidup ini akan jadi indah. Inilah filosofi wayang Krucil. Kenapa menggunakan merak? Lar manyuro kan? Manyuro. Ibarat dekat dengan seorang ratu. Kalau kita waktu dalang itu kan kinebutan lar manyuro kanan miwah kering. Artinya ini sebagai alat yang dekat dengan ratu. Maksudnya, mengapa menggunakan ini? Orang yang sudah berdalang wayang Krucil ini adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Sebagai pangejawantahan, sebagai bentuk perwujudan utusan dari Tuhan untuk membeber atau untuk membabar lakon wayang dan lakon kehidupan seperti itu. Sampai saat ini untuk peristiwa yang sering saya alami, pertama pasti acara bersih desa. Sebab gini, Mas, beberapa desa ini itu memang harus menggunakan wayang Krucil. Yang kedua ngeluari ujar, nadar itu. Yang ketiga teman-teman kita yang kadang pengkaji budaya, penggiat budaya, ingin melestarikan baru menggelar wayang Krucil. Kalau untuk upaya supaya terlestari, yang jelas saya tidak lelah, Mas, untuk memberikan wawasan di medsos tentang wayang Krucil. Kemudian saya juga mendidik anak-anak bagaimana cara membuat wayang Krucil, bagaimana cara memerankan wayang Krucil. Contoh yang diiringan aja, kalau saya ajarin sempat ke Diren gitu, anak-anak semangat. Saya ceritakan, Mas, yang kamu tabuh itu adalah tinggalan dari bla 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 seperti ini. Jadi anak-anak saya bakar, kamu saya nggak langsung itu anak-anak kamu itu cahaya, kamu itu adalah pelindung budaya. Tanpa sampean ini tidak akan bisa berkembang. Yang jelas kita ikutin tren zaman aja. Kita menggunakan medsos untuk pengenalan tentang wayang Krucil. Juga tidak lepas dari
tangan-tangan pemerintah di sini yang kadang mengadakan event-event itu kan bagian pelestarian juga, dan saya sangat-sangat support itu, dan saya sering kan ditunjuk dinas untuk mewakili ke sana sebagai perwakilan seni budaya tentang wayang kerucut. Saya di akun saya di YouTube ada, TikTok ada, di Facebook dan IG ada juga, dengan satu nama Ki Dadang Harjito, tidak ada nama yang lain. Untuk generasi muda, panjenengan semua adalah generasi penerus. Selamat dan tidaknya budaya di tangan panjenengan. Kalau panjenengan pengen ini terus berkembang, budaya ini berkembang, panjenengan saya harap untuk ikut berpartisipasi melestarikan budaya. Semangat, salam budaya untuk panjenengan semua, dan jangan lelah untuk terus berkarya. Matur nuwun.